Baiklah, saya Syafitri Wulandari, perwakilan dari kelompok 7, akan mempresentasikan teori keperawatan Virginia Henderson. Sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Vivi Ramadhani, Fendi Gunawansyah, Anggi Putri Nurpa, Andini Dewi Putri, Ahmad Mudofir, Bella Fatima, dan saya sendiri, Syafitri Wulandari. Teori keperawatan Virginia Henderson. Latar belakang teori atau sejarah yaitu Virginia Henderson lahir di Kansas City, Missouri pada tahun 1897. Ia tertarik dengan keperawatan selama Perang Dunia Pertama karena keinginannya untuk membantu personel militer yang sakit ataupun terluka. Teori keperawatan Virginia Henderson mencangkup seluruh kebutuhan dasar manusia dan membantu individu yang sakit maupun sehat dalam melaksanakan aktivitas, sehingga mampu mengerjakannya tanpa bantuan. Selanjutnya, sumber teori untuk pengembangan. Pertama, dia merevisi Textbook of the Principle and Practice of Nursing and Practice of Nursing pada tahun 1939. Henderson mengenalkan karyanya untuk naskah ini sebagai sumber yang membuatnya menyadari perlunya membuat jadi lebih jelas tentang fungsi dari perawat. Sumber kedua adalah keterlibatannya sebagai anggota komisi pada Konferensi Regional Nasional Nursing Council di tahun 1946. Yang ketiga yaitu penyelidikan selama 5 tahun American Nurse of Association tentang fungsi perawat, menarik perhatian Henderson yang belum sepenuhnya memuaskan, dengan definisi yang diadopsi oleh Anna di tahun 1955. Selanjutnya yaitu konsep umum dan definisi. Keperawatan menurut Henderson adalah suatu fungsi yang unik dari keperawatan untuk menolong klien yang sakit ataupun sehat dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan, kekuatan, pengetahuan, dan kemandirian pasien secara rasional. Selanjutnya yaitu penggunaan temuan empiris. Berdasarkan teori Henderson dalam hubungan perawat dengan klien, terbagi menjadi 3 tingkatan, mulai dari hubungan sangat bergantung hingga hubungan sangat mandiri. Yang pertama, perawat sebagai pengganti atau substitusi bagi pasien. Yang kedua, perawat sebagai penolong atau helper bagi pasien. Yang ketiga, perawat sebagai mitra atau partner bagi pasien. Selanjutnya yaitu paradigma keperawatan. Paradigma menurut Henderson terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu ada manusia. Henderson melihat manusia sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk meraih kesehatan, kebebasan, atau kematian yang damai, serta bantuan untuk meraih kemandirian. Selanjutnya yaitu ada lingkungan. Henderson mendefinisikan lingkungan sebagai seluruh faktor eksternal dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Selanjutnya yaitu keperawatan. Perawat mempunyai fungsi unik untuk membantu individu, baik dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit. Selanjutnya yaitu sehat dan sakit. Kemandirian dipandang dari kemampuan klien untuk memenuhi 14 komponen keperawatan tanpa bantuan, yaitu bernafas, makan, minum, mempertahankan kenyamanan, tidur, istirahat, berpakaian, mempertahankan suhu tubuh, meyakinkan keamanan, berkomunikasi, beribadah, bekerja, berrekreasi, dan melanjutkan pertumbuhan. Pada aplikasi teori, definisi ilmu keperawatan Henderson dalam kaitannya dengan praktek keperawatan menunjukkan bahwa perawat memiliki tugas utama sebagai pemberi asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Manfaat asuhan keperawatan ini terlihat dari kemajuan kondisi pasien yang semula bergantung kepada orang lain menjadi mandiri. Perawat dapat membantu pasien beralih dari kondisi bergantung atau dependen menjadi mandiri atau independen dengan mengkaji, merencanakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi penanganan perawatan. Contohnya yaitu pada tahap pengkajian, perawat menilai kebutuhan dasar pasien. Dalam mengumpulkan data, perawat menggunakan metode observasi dari indera penciuman, peraba, dan pendengarannya. Setelah data terkumpul, perawat menganalisis data tersebut dan membandingkannya dengan pengetahuan dasar tentang sehat sakit. Nah, selanjutnya dari kondisi tersebut, ditentukanlah diagnosa keperawatan yang akan muncul. Diagnosa keperawatan menurut Henderson dibuat dengan mengenali kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, tahap perencanaan.
Menurut Henderson, meliputi aktivitas penyusunan rencana perawatan sesuai dengan kebutuhan individu. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Perawat membantu memenuhi kebutuhan dasar yang telah disusun dalam rencana perawatan guna memelihara kesehatan individu, memulihkannya dari berbagai kondisi sakit, atau membantunya meninggal dengan damai. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mengevaluasi pencapaian kriteria yang diharapkan dengan menilai kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari.